Assalamualaikum. Oke, bagus, bagus. Ah, 2003, 2003. 20-an, sekitar 20-an tahun. 2000 berapa? 2000 84 ke 2000. Memang ngelek ya. Dibilang anakku ngelek. Hmm. 84 ke, aduh, ngelek. Masih ngelek, aduh. Dulu jaringan sebentar, Teh. Oke. Cek. Bagus. Ya, ini makanya mau saya cerita. Waktu kami di gereja kami, kalau hari Paskah itu jam 5 subuh mencari telur Paskah. Aduh, kenapa lah jaringanku, ya Allah. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Oke. Karena di sini merah aja. Nah, jadi sebelum itu, iya kan, kami kan memang nanti ada sekitar 2 atau berapa lah guru sekolah minggu, kami membuat acara. Nah, kebetulan terakhir kami melakukan penginjilan itu ada di satu perusahaan. Di situ baru saya waktu itu memang pas ketepatan bersama Bapak Pendetanya. Kalau Bapak Pendetanya itu memang dia itu kami panggil Bapak Uda karena memang masih marga Aritona yang punya gereja Mawar Saron, GBI Mawar Saron ya. Jadi memang pada waktu itu saya memang sempat bertanya sih, kayak spontan bertanya. Ya saya tanya, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ya langsung dijawab sama Pak Pendeta itu, yalah Bapa katanya. Jadi saya berpikir situ, loh Yesus ini kan Tuhan, kok bisa Tuhan bangkitkan Tuhan? Kan begitu. Jadi itu memang saya mulai agak sedikit apa ya, agak mulai sedikit, ya gimana ya, gimana kalau kayak kita ini sudah mulai ragu gitu, ya mulai agak sedikit apa gitu. Jadi sudah berapa kali hari Minggu sudah jarang saya ke gereja, saya fokusnya ke tempat kerja. Dulu saya kerjanya sama Cina. Jadi kalau datang nanti udah itu ke rumah ngomong sama bapak, kenapa ini sini orang nggak pernah lagi ke gereja? Ya bapak kaget di situ, karena bapak selama ini juga nggak tahu kalau aku tuh udah jarang ke gereja. Padahal dulu aktif gitu, ikuti kegiatan-kegiatan. Ya saya bilang, ya sibuk Pak, ini ada kerjaan. Ya Bapak di situ maklum lah. Ya waktu itu lagi saya pergilah lagi ke gereja. Tapi di situ memang udah mulai jarang lah. Biasanya kadang mendaftar sebagai MC, kadang sebagai backing vokal. Ini sudah enggak lagi. Udah jadi jemaat biasa aja lah. Duduk, datang masuk duduk, dengarkan ceramah, dengarkan khotbah dari pendeta, kami melakukan kesaksian lagi. Kan biasanya kan ada kesaksian-kesaksian nih.
ada jemaat nggak yang mau memberi kesaksian tentang masa hidupnya, gitu loh. Apa kuasa Tuhan kepada diri kita. Nah, itu udah jarang aku maju untuk memberi kesaksian. Ya memang kan udah jarang ke gereja. Buktikan gereja apa? Gereja GBI Mawar Saron. Kan merah lagi. Jadi saya punya teman ini. Saya punya teman yang kerjanya bersebelahan dengan tempat kerja saya. Dia memang muslim. Perempuan. Dia ngekos. Ya, saya di situ. Ada tiba-tiba memang ada niat aja mau bertanya. Bertanya, aku bilang, itu Al-Quranmu ada nggak nama Yesus? Saya tanya, dia bilang, ada, tapi bukan Yesus. Terus siapa? Nabi Isa, katanya. Isa dengan Yesus sama? Ya sama, kan dilahirkan dari seorang perawan. Oh, ya juga. Tapi kalau di Al-Quran kami, Nabi Isa tuh nggak disalib. Oh iya ya, kenapa nggak disalib? Saya bilang. Ya Allah angkat Nabi Isa. Nah, mungkinlah disalib. Di situ ya saya berpikir, loh ini di Islam Nabi diangkat, tidak disalib. Kok saya punya Tuhan disalib? Gitu. Ya memang saya tahu dia disalib itu kan untuk menebus dosa saya gitu. Ya ini kan mulai bergerak ya kan. Selama ini kan nggak bergerak, tidur aja terus. Karena ya dengarkan khotbah-khotbah pendeta itu ya Yesus itu disalib untuk nebus dosa kita, Yesus disalib untuk nebus dosa kita. Tapi ini berpikir, kalau di Islam Nabi aja dimuliakan gitu. Kok ini Tuhan, dia disalib, mati. Udah nggak iya lagi nih. Itu pemikiranku. Jadi udah sampai agak-agak lama berapa minggu. Udah memang gereja tuh sudah kayak mau di-cut aja. Tapi nanti curiga Bapak ya kan. Baru berapa minggu kemudian saya bertanya lagi nih sama teman saya lagi nih. Saya sengaja tidak masuk kerja. Saya tidak masuk kerja. Saya izin sama bos saya hari Minggu nggak ke gereja, saya hari Minggu nggak ke apa ya, nggak ikut masuk karena hari Minggu kami baru libur semua kalau di sana ya kan yang namanya karyawan. Hari Minggu saya khususkan itu pagi ke rumah teman saya yang ngekos itu. Saya datang lagi, ya kan? Saya tanya lagi sama dia, itu Al-Quran kau benar ya? Tanya, Al-Quran kau tuh benar? Ya benar lah, katanya. Benar dari mananya? Ya Al-Quran kami ini kan pakai bahasa aslinya. Lah, terus Alkitab kamu, dulu kan mana, kami kan sering menyebutnya Alkitab. Alkitab kamu, katanya. Loh, Alkitab kami ya pakai bahasa Indonesia. Emang bahasa aslinya? Tadi situ waktu dibilang bahasa aslinya, saya bingung ya kan. Bahasa aslinya mana ya? Betul juga. Sementara yang namanya, ya kan dulu kita kan gak sebut Nabi. Yang namanya Muhammad itu kan orang Arab. Kitab suci Islam ini pakai bahasa Arab. Terus Yesus saya ini orang Yahudi. Kok kitab saya nih pakai bahasa Indonesia kan gitu. Ya juga. Terus saya tanya lagi, Nabi Isa itu memang gak disalib? Yang namanya Isa tuh gak disalib, saya bilang. Enggak. Tuhan kami muliakan Isa. Tuhannya muliakan Isa, terus Bapak kami yang di surga kok nggak dimuliakan anaknya yang dikasihinya, kan gitu. Udah nggak iya lagi nih. Memang nggak ada lagi pikir panjang. Saya tidak mencari lama, tidak mencari apa isi Al-Quran. Karena itu bagi saya itu tulisannya udah ribet, bahasanya ribet, sakit kepala saya. Ya kalau saya baca lagi di dalam Bible, di dalam Alkitab, dulu kami kan selalu menyebutnya Alkitab. Saya baca lagi di dalam Alkitab. Memang satu yang harus kita cari, Yesus itu Tuhan bukan. Saya
saya baca lagi Pontius Pilatus ini memang menyalibkan Yesus ini karena apa? Yesus cari bukan nggak ada sedikit pun penebusan dosa. Yesus datang, engkau datang ke dunia untuk menebus dosa. Memang nggak tertulis. Terus yang didapat pendeta ini dari mana? Kenapa bisa saya tanamkan ke otak saya, terus saya diamkan sampai bertahun-tahun tanpa diputar kan gitu. Setelah itu memang udah gelisah aja tidur, itu saja yang saya pikirkan. Ya ampun, kok begini ya. Saya jujur ya, saya waktu pas memutuskan untuk mualaf itu saya nggak mikirkan orang tua saya. Karena saya pikirkan, besoknya beberapa minggu kemudian saya izin lagi sama bos saya, itu saya alasan itu ada acara itu. Pokoknya ada alasan lah. Bos saya izinkan. Nah, itu saya izin, kalau nggak salah entah hari apa itu ya pokoknya. Saya izin, saya bilang ada keperluan, iya. Tapi sama orang tua saya tidak kasih tahu kalau saya itu tidak kerja. Jadi pagi kalau keluar rumah itu mau ngambil jalan besar, kalau dari rumah kami itu harus pakai beca sepeda. Nah, saya pakai beca sepeda. Saya waktu itu sudah beli baju. Beli baju itu tetap pakai jeans, tapi pakai baju kaos yang sudah agak lengan panjang. Mungkin dong, saya pergi ke masjid itu ya kan. Saya mualaf waktu itu di situ tuh di daerah namanya Bagan Besar. Saya cari di situ masjid di dekat Bagan Besar. Terus itu harus 3 kali naik oplet. Ya, dulu kalau nggak salah opletnya harga berapa itu? Harga 500 perak dulu kalau nggak salah ya. Jadi saya sudah saya tidak tahu sebenarnya masjid mana sebenarnya kan gitu. Pokoknya saya cari saya pokoknya lihat di jendela oplet ini mana nih masjid-masjid. Oh ada. Terus agak jauh dari lokasi rumah. Saya berhenti di situ. Terus saya tunggu nih. Ya memang saya kecepatan waktu itu karena kan kalau berangkat kerja saya dari rumah harus jam 6:30 pagi. Saya tunggu di situ, lama juga. Waktu itu saya nggak mikir lagi mau makan. Saya tunggu di depan itu halaman masjid, dia berpagar tapi nggak berpagar tutup. Saya nyebrang, di situ ada kayak perkantoran apalah nggak tahu tuh. Ada situ pohon besar. Nah saya duduk di situ sampai zuhur, sampai sholat zuhur selesai. Nah pulanglah bapak-bapaknya. Saya beranikanlah ke situ. Saya tanya, Pak, saya bilang, di sini bisa memualafkan orang ya? Oh bisa, katanya. Siapa yang mau mualaf? Saya. Masya Allah. Dia bilang gitu kan. Adik mau mualaf? Iya. Orang tuanya gimana? Saya diam di situ. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya mau mualaf aja. Jadi bagaimana nanti orang tuanya? Ayo ke rumah dulu. Diajak saya ke rumah. Di situ ada istrinya. Istrinya kebetulan memang seorang ustazah yang sering ada kayak kalau kita sekarang bilang wirid ya. Nah, kadang ngajar anak-anak ngaji gitu. Nah, di situ kami cita-cita ya kan. Terus Pak Ustadznya nanya, memang sudah mau mantap mualaf? Sudah, saya bilang. Kalau gitu selesai maghrib ya katanya. Adik mau pulang dulu. Rumahnya di mana? Saya kasih tahu rumah saya di air bersih. Jauh. Padahal di sini banyak masjid. Tapi sengaja saya memang tidak mau di situ, takut saya. Karena bapak saya ini kan kerjanya di bagian kesehatan. Takut saya tuh jadi kedengaran gitu. Kalau kedengaran bahaya nih. Ujungnya saya jadi dicegat ya kan. Nah itu baru ya nggak apa-apa lah saya bilang. Saya udah mantap. Masya Allah. Akhirnya saya pergi sama ibu ustazahnya beli pakaian ya kan. Baru beli jilbab. Dia belikan saya mukena untuk syahadat nanti. Nah setelah itu udah menjelang maghrib saya syahadat. Terus saya kalau yang iya karena ini adalah keputusan gini.
ketika saya sudah memutuskan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat, jujur, saya tidak pernah memikirkan orang tua saya lagi. Maksudnya, saya tidak mikirkan apa yang akan saya dapati konsekuensinya ketika saya ini menjadi Islam. Karena memang orang tua saya nggak suka sama Islam, agama Islam dia nggak suka. Jujur saja memang dia nggak suka. Pada waktu ditanyakan, kan pasti ditanyakan, apakah saudari Nora masuk Islam ini ada paksaan? Saya jawab, tidak ada. Apakah memang keinginan sendiri? Iya, saya bilang. Ya udah, mari kita ucapkan kalimat syahadat. Dibimbing, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Di situ apa ya? Gimana ya? Memang beda. Beda. Kita kayak dapat rezeki nomplok. Seperti kayak ada yang ngetok rumah. Halo Nora, ini ada uang 1 M. Seperti itu gitu loh. Ya Allah. Kayak memang beda. Ketika saya mengucapkan kalimat syahadat itu, apa ya? Hati itu memang kita sudah, bagaimana kayak kita ini yang terbebani gitu loh. Tiba-tiba lepas plong. Oh ini nih katanya. Ini yang namanya dibilang merdeka, kayak merasa lain gitu. Tidak, kalau itu bapak kami memang sering melarang kami untuk bergaul sama pihak muslim. Selalu mereka katakan, gak usah lah kau kawan itu Taliban, gak usah kawani Taliban, selalu seperti itu. Jadi memang bapak gak suka, memang gak suka. Bapak saya itu orang keras, gak suka dia. Jadi pada waktu saya sudah mengucapkan kalimat syahadat, saya sudah menjadi seorang wanita muslimah, saya diberikan buku panduan sholat. Pada waktu itu Nora belajar di rumah, cuman pesan ibu, kata ibu ustazahnya, hati-hatilah karena Nora ini sudah menjadi wanita muslimah. Keluarga Nora masih Kristen. Saya yakin keluarga Nora nggak akan setuju. Bahkan mungkin Nora akan kena akibatnya katanya. Ya saya bilang saya sudah siap apapun itu. Jadi saya pulang, nyampe di rumah sekitar, waktu itu dibilang bagaimana kalau kita sholat isya di sini. Saya bilang biasanya saya tuh nanti dijemput bapak saya di Simpang jam 7:30. Padahal di situ sudah jam 7 kan, memang mau sholat isya. Saya bilang saya pulang aja dulu ke rumah. Nanti lebih fatal lagi kalau saya ketahuan, lebih mengerikan saya bilang. Ya saya pulang. Pertama kali yang tahu itu nomboru saya. Nomboru saya, tapi dia karena boru Aritonang saja, jadi kami panggil nomboru gitu. Karena dia waktu itu lihat saya itu sesudah saya Islam, saya kan sering pakai baju yang sudah agak panjang-panjang, tapi nggak pakai jilbab. Nah kalau saya naik beca di dalam oplet, baru saya pakai jilbab. Itu bos saya tuh memang bilang, ya itu terserah kamu, itu urusan kamu. Yang penting kamu kerja baik-baik di sini, gitu. Jadi dia nggak mempermasalahkan. Nah, jadi pada waktu itu dilihat sama nomor saya ini saya pakai jilbab. Di situ diteleponlah bapak saya di kantor. Datang bapak saya mengamuk, saya ditarik, disuruh pulang. Sampai kalau mau masuk rumah kami itu ada yang namanya kayak jembatan-jembatan kecil ya karena ada paret. Nah, sampai di situ saya dituruni, ya rambut saya ditarik, dibuka semua jilbab saya ini, terus mukenah sejadah yang dikasih saudara-saudara Islam waktu saya mualaf itu semua dibakar, kecuali pada waktu itu kecuali Al-Quran ya.
saya ditempeleng. Ya jelas lah namanya orang tua lihat anaknya sudah murtad ya, udah pindah ke agama lain, ya udah mualaf gitu. Saya ditempeleng, saya dipukul memang. Dan saya di situ tidak diperbolehkan lagi kerja, dikurung di rumah, di kamar. Pokoknya udah tidak bisa kemana-mana lagi. Sampai mama pun menangis. Kalau mama tuh diam aja, maksudnya dia tidak ada kayak marahnya. Namanya juga putrinya kan gitu. Menangis, ya saya cuman pikir ya bagaimana saya sholat kalau kayak gini kan. Semua udah diapakan bapak. Ya saya lihat di situ ada spray. Spray mama aku itu kuambil jadikan jilbab, jadikan sarung, baju saya jadikan sejadah. Ya saya sholat seperti biasa. Tapi mereka nggak tahu gitu. Karena bapak kan kerja, pulangnya nanti agak sore jam 3:30. Jadi dia nggak tahu. Ya, jadi karena saya sudah lihat kan eh, bapak ini udah begitu keras, terlalu dipantau kali. Bagaimana saya kadang sampai suruh adik saya itu beli makanan dari luar. Karena bapak itu sudah suruh mama tuh sengaja masak B2 terus ngasih sama aku makan. Tapi itulah Allah itu baik. Tiba-tiba datang Pak Ustadz yang memualafkan saya karena saya kan kasih KTP biar dikeluarkan sertifikat mualaf saya waktu itu kan. Mana tahu dipikirnya keluarga saya menerima saya mualaf, jadi diganti KTP-nya, dilihat alamat saya, datang, dia bilang ada laki-laki yang mau melamar Nora. Nah itulah suami pertama saya. Terus saya berpikir ya udahlah, inilah mungkin jalan saya harus keluar dari rumah biar saya bisa bebas beribadah kan gitu. Tapi masya Allah, dia melamar saya hari Jumat itu selesai Jumatan. Disitulah proses akad nikah kami di KUA. Saya permisi tuh sama adik saya yang di bawah saya yang udah nikah sama Kristen. Saya bilang, Kor, kakak mau nikah, tapi jangan kasih bapak mama ya. Saya sudah pakai pakaian kebaya nih, sudah disanggul. Ditanya mama, bapak belum pulang kerja waktu itu. Ditanya mama, mau kemana kau? Ada kawanku mau menikah mak. Aku bilang, aku bohongi memang. Oh, jadi udah pergi aku. Aku pergi ini naik oplet. Naik oplet yang adik saya panggil dari pinggir jalan biar ke dalam, karena agak jauh. Nanti kalau saya naik becak, dilihat sama tetangga. Apalagi nomor urut saya itu, nanti diikutin ya kan. Saya naik oplet, saya pergi ke KUA. Di situ adik saya, ya saya kaget, bapak mama saya datang juga. Ya pasti adik saya kasih tahu. Ya kalau cerita adik saya dibilang gini, aku kasih tahu sama bapak dengan mama kamu. Kalau kau yang mau menikah, sedih aku. Setidaknya walaupun dia tidak setuju kau menikah, tapi kau merasa senang ada orang tua yang bisa hadir, makanya dia ngasih tahu katanya. Jadi waktu mau mulai proses ijab kabul, kan otomatis penghulunya minta izin ke bapak, karena bapak nggak bisa untuk menjadi wali saya, karena dia kan beliau masih Kristen. Pak, saya minta izin untuk menikahi putri bapak yang bernama nama saya Nur Fatmawati Aritonang. Nur, yang namanya Nur Fatmawati Aritonang Pak. Ya silakan nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar aja dia nungging-nungging itu, cium lantai aja nanti kerjanya itu. Itulah omongan bapak saya tuh. Masya Allah saya bilang, ya Allah, astagfirullah. Saya menangis memang di situ. Akhirnya setelah hijab kabul, saya sungkeman sama mama dengan bapak. Saya cium, tapi bapak saya sudah nggak mau. Mulai detik ini kau bukan putri saya lagi. Kau bukan boru saya lagi. Kau bukan anak saya lagi. Pergilah kau. Jangan pernah kau hubungi saya katanya. Ya memang saya tidak pernah menghubungi beliau. Kalau saya rindu palingan ya saya jumpai adik saya di pasar, saya tanya gimana kabar bapak, gimana kabar mama gitu ya kan. Ya itulah. Cuman saya bertanya, saya sering-sering sama ibu ustazahnya dengan pak ustadznya.
ini kalau saya doain orang tua saya ini gimana? Mereka bilang, ya nggak ada artinya, karena orang tua kamu itu masih Kristen, Nur, katanya. Masih Kristen, Nur, katanya. Tapi bukankah orang kafir itu kekal di neraka ya? Iya, ya Allah, saya bilang. Kok kalau Allah sayang sama saya, kok keluarga saya nggak disayang? Gitu. Jadi bagaimana itu? Coba adik Nur sholat. Sholat apa? Saya bilang. Kalau sholat 5 waktu, insya Allah saya belajar, saya kerjakan. Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat sepertiga malam. Coba tanya sama suaminya. Saya tanya, Bang, apa itu sholat tahajud? Oh itu deh, kamu setelah tidur, kamu terbangun jam-jam 2, jam 3. Nah, ambil kau wudhu, sholat. Berapa rakaat? 2. Terus niatnya, ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia aja dulu. Tapi sama seperti sholat biasa. Oh sama, sama. Nah, kenapa? Ya, saya meminta sama Allah. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan Allah itu membalikkan hati orang tua saya. Saya bilang, ya saya pokoknya berusaha lah. Tengah malam itu bangun, bangun. Saya ambil wudhu, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, saya itu tidak minta kekayaan. Cuma satu saja. Setidaknya keluarga saya itu, mama bapak saya kalau mati pun dalam keislaman. Saya minta itu aja. Gak usah kau kasih saya kekayaan ya Allah. Setidaknya orang tua saya ini masuk Islam. Nah, saya sempat kena prosesnya agak lama ya kalau dipikir ya. 2007 bulan 6. Memang Allah tuh baik. Baik. Makanya dibilang ustadznya itu namanya siapa? Nora. Namanya Nur kita buat. Nur itu cahaya. Nanti insya Allah Nur ini nanti menjadi cahaya di keluarganya ya. Nur ini yang nanti menjadi penyebab keluarga Nur ini masuk Islam. Saya cuma berpikir, bapak saya sekeras itu, manalah mungkin. Apalagi waktu saya menikah dibilangnya seperangkat alat tai kan gitu. Tapi iya, Allah itu maha dahsyat. Apa yang tidak mungkin? Ibarat membalikkan telapak tangan. Hari Jumat, selesai Jumatan. Saya ingat itu momen. Selesai Jumatan, suami saya waktu itu udah pulang Jumatan, jam 1:30. Bapak datangnya jam 2, masih berpakaian kantor. Saya di situ baru selesai siap sholat zuhur. Ada yang ketok rumah. Bapak tuh sering manggil aku Dek. Dek. Kayak mendengar suara gitu. Suara yang tidak asing lagi sama saya. Dek, katanya. Keluar saya dari kamar. Saya buka pintu. Saya lihat. Allah. Bapakku. Gitu. Ya, saya lihat. Ya, ini saya cerita. Saya karena udah 3 tahun ya, dari tahun 2004 ke 2007, saya tidak ketemu Bapak, mendengar suaranya saja tidak pernah. Karena pada waktu itu yang namanya telepon itu belum ada telepon Android, masih telepon tulalit kan gitu. Nomor saya waktu itu memang sudah di bloknya.
Tiba-tiba dia ada orang di depan saya, ini orang yang saya rindukan. Saya bilang, Pak, saya cium bapak saya nih. Saya cium. Saya bilang, saya rindu kali sama bapak. Iya, saya bilang, bapak apa kabar? Kok bapak udah agak kurus? Bapak sehat nak. Saya suruh duduk, bapak udah makan? Belum. Saya suruh suami saya tuh beli makanan yang enak. Pergi dulu kok beli makanan yang enak. Saya bilang, udah siap makan? Saya memang di situ nggak makan. Saya hanya nengok bapak saya tuh, saking rindunya, ya Allah. Bilang. Saya bilang, Pak, kenapa bapak? Emang saya lihat bapak saya ini mukanya udah agak sedih. Sempat tuh kayak, bapak rindu sama saya. Ya rindulah. Saya peluk lagi bapak saya cium lagi pipinya, saya cium semua mukanya. Terus saya bilang, kenapa Pak? Bapak ada masalah? Enggak. Apa ada masalah sama mama? Enggak. Atau ada masalah soal ekonomi? Saya bilang, enggak. Terus kenapa Pak? Saya bilang. Dia diam. Dia diam, saya duduk di sampingnya nih. Saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Pak, ada apa? Saya bilang. Saya bilang, nak, Bapak mau masuk Islam. Saya bilang, Masya Allah Pak. Enggak, Bapak mau masuk Islam. Iya, katanya. Terus kenapa Pak? Apa yang membuat Bapak mau masuk Islam? Dia cerita, ada adik saya yang nomor 4 itu, dia mau menikah dengan orang Batak, Kristen. Udah mau dilamar. Jadi bapak saya ini punya klinik di dekat rumah. Jadi udah 1 minggu ini dia tidur di kliniknya. Jam 12 malam katanya dia berdoa. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, janganlah anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini yang akan meninggalkanmu Tuhan. Amin. Berdoa dia. Terus tidur dia. Tidur jam 5 subuh dia terbangun. Dia terbangun katanya kayak ada yang megang dia. Ada yang memukul pundak dia nih dari belakang. Dia tidak bisa menoleh ke belakang, tapi dia melihat kayak ada biasan cahaya putih. Tempat saya ngomong, jangan-jangan itu Tuhan Yesus, aku bilang. Tidak nak, karena pada waktu Bapak bangun, Bapak ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kata-kata itu yang sangat Bapak saya benci gitu loh. Benci dia, tapi bisa terlafazkan dia. Allah, saya bilang. Terus besoknya ya hari Jumat itu dia jumpai ibu kepala puskesmasnya, dia bilang, Bu, saya begini. Masya Allah Pak, Bapak temui putri Bapak itu. Bapak temui dulu si Nora. Itu rindu katanya. Dia tuh niat hanya mau bertemu saya. Katanya. Ya, tiba-tiba dia minta untuk dimualafkan. Jadi saya bilang, Bapak pergilah dulu ke tempat Pak Ustadz. Saya antar Bapak saya ke tempat Pak Ustadz ini. Jam 4 Bapak datang ke rumah, baru dia ngomong, ternyata nama Yesus ada juga di dalam Al-Quran. Sama seperti saya juga kaget.
Nabi Isa. Ada juga di dalam Al-Quran. Tapi tidak disalib. Karena Tuhan itu permuliakan. Tapi kok Tuhan kita disalib? Jadi bagaimana Pak? Ya, Bapak mantap. Tetap mau masuk Islam? Ya, saya telepon ibu kepala puskesmasnya. Bu, Bapak mau masuk Islam. Masya Allah Nora. Kebaikan apa yang kau buat ini Nora? Katanya. Jadi gimana Bu? Maghrib nanti ibu jemput, ibu mualafkan aja Bapak di perumahan Bukit Datu Pertamina. Masjid di sana ya Nor? Gak apa-apa kan Nor? Gak apa-apa Bu. Jadi jam 5:30 saya sempat suruh laki saya waktu itu belikan baju koko, celana gantung, celana kain, baru kopiah, ya kan pecinya. Saya suruh Bapak mandi. Memang Bapak waktu itu udah bersunat. Bapak mandi, saya suruh suami saya itu ajarkan niatnya, walaupun pakai bahasa Indonesia. Diblokir, dibisukan aja tapping itu teh. Dia copy paste, nanti bungkat kita yang user. Jadi dijemput sama supirnya ibu itu, kami ke rumah sakit, kami ke masjid Pertamina Bukit Datuk, perumahan Bukit Datuk. Kalau ada yang tahu di Dumai ya, perumahan Bukit Datuk, disitulah Bapak masuk Islam, pada selesai Isya, Bapak. Terus Bapak pulang ke rumah, beliau tidak mau pulang ke rumah saya, karena dia bilang kalau Bapak ini tidak mahram lagi dengan mama saya. Jadi nggak apa-apa Pak, kalau Bapak di rumah, nanti mama gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi adik yang di bawah saya ini dikasih tahu kalau Bapak ini sudah tinggal di rumah. Itu yang membuat mama heran. Kenapa Bapak ini sama saya? Akhirnya ketahuan kalau Bapak ini masuk Islam. Ya, di situ mama dengar marah, wajar. Dia minta cerai waktu itu. Dia minta cerai, dia datang ke rumah, saya bilang ketemulah dulu Bapak, Mak. Kalau memang mama mau minta cerai, Bapak sudah ikhlas. Ketemulah dulu Bapak di rumah. Jadi datang mama ke rumah, bicara sama Bapak. Memang dibilang mama, bertahun-tahun, sudah berapa puluh tahun kita berumah tangga. Kalau orang Batak kan selalu dibilang nama apanya ya, Bapak nih Vera gitu ya kan, nama kakak saya Vera. Bertahun-tahun saya menghadapi bagaimana kelakuan kau Bapak Vera. Bertahan saya. Tapi tidak saya sangka harus berpisah hanya gara-gara agama katanya. Saya lihat Bapak tuh sedih. Sedihlah. Karena kakak saya aja lahir tahun 80. Bayangkan udah berapa puluh tahun. Bapak sedih, nangis. Iya, Mak Vera. Walaupun kita pisah seperti ini, saya sudah serahkan kepada Allah, katanya. Akhirnya mama pergi, ya kami nggak ada kabar lagi sampai 1 minggu itu. Tiba-tiba adik saya yang udah nikah ini kan, telepon. Pak Nor, rumah dulu. Kenapa? Saya bilang, mama sakit. Kaget saya. Bukannya mama udah berangkat ke Pengaribuan, saya bilang. Enggak, rumah dulu. Pergi saya dengan Bapak, saya digonceng sama laki saya, Bapak digonceng sama Pak Ustadznya ke rumah. Saya sudah lihat di situ, mama ini udah agak kurusan. Memang mama saya kurus, tapi ini agak sudah kurusan lah. Saya lihat situ udah pakai infus. Saya bilang, kenapa mama? Ya adik saya yang gadis ini jadi gagal nikah. Ya ini gara-gara kau lah setan, katanya. Babi kau, gara-gara kau. Bapak, mama jadi kayak gini. Kau ajak-ajak Bapak masuk Islam.
Nggak ada saya ajak. Bapak yang mau sendiri. Iya, kenapa kau bantu-bantu katanya. Ya, pokoknya biarkanlah dia ngomel gitu, marah dia. Terus saya peluk mama saya ini. Mak, kenapa mama? Nangis saja mama. Gak bisa dia ngomong. Nangis saja. Kulihat bapak tuh tidak mau sentuh mama. Pegang tangannya pun gak mau. Duduk aja bapak. Nangis aja bapak di tempat duduk. Saya bilang sama adik saya, izinkan dulu kami obati dulu mama. Akhirnya adik saya yang keras ini, yang gagal nikah ini kan, dibujuk sama adik saya yang satu lagi, maulah dia. Ya, saya izinkan engkau obati mama. Tapi kalau ku tengok tidak ada sembuh, mati kau buat. Ya, silakan. Ya, akhirnya Pak Ustadz ini obati, tapi dengan syarat mama jangan dikasih lagi dulu makanan di rumah. Saya bilang makanan mama ini saya yang tanggung sendiri. Makan paginya saya antar, makan siangnya saya antar, saya suapin dulu baru saya pulang. Pokoknya intinya adik ini nggak boleh ikut campur dulu mama ini diobati. Ya seminggu lebih mama berangsur-angsur baik. Mama udah mulai makan, udah mulai bisa agak duduk. Jadi waktu siang itu selesai saya kasih makan siang, jam 1, jam 2 saya pulang. Karena saya pastikan mandikan mama dulu, saya bersihkan. Terus saya pulang jam setengah 3 apa jam 3. Adik nelpon suruh datang. Saya kaget. Kenapa mama? Gak tahu Kak Nora. Mama minta kau datang. Aduh, dalam hati saya ya Allah, kenapa ini? Apa mama ini makin parah penyakitnya atau bagaimana? Akhirnya kami datang lagi berempat. Nyampe, saya nangis, saya peluk. Mama pun juga nangis, sudah dipeluknya. Kemarin kalau saya peluk dia nggak bisa membalas. Ini sekarang dibalas pelukan saya. Saya bilang, mama kenapa? Tadi kan baru mama makan. Bawalah dulu saya ke kamar mandi. Mau mandi saya, mandikan saya katanya. Saya suruh laki saya yang gendong, karena bapak waktu itu nggak mau gendong. Saya digendong sama laki saya. Terus saya mandikan bersih. Saya keramaskan, kan udah berapa lama nggak mandi kan. Hanya dilap doang. Sudah itu saya pakaikan baju, saya pakaikan bedak. Terus dia bisik, Dek, apa mama mau apa? Saya bilang, biar saya beli. Enggak. Mama, Islamkanlah mama. Saya bilang sama Pak Ustadz, bisa diislamkan di sini Pak Ustadz? Boleh, nanti baru kita apakan di masjid lagi. Saya lari tuh musola, karena di dekat kami ini nggak ada masjid. Saya lari musola di belakang, agak di belakang rumah Bapak. Saya gedor situ pintu, Pak Ustadz, saya bilang, kenapa? Pinjam dulu mukena. Ayo, ambil. Di situ sudah rame orang, udah rame. Keluarga tuh udah datang. Bahkan pendeta saya yang di depan rumah itu udah nengok. Kalau mau dimualafkan ini. Saya pakaikan mama mukena. Baru dituntun sama Pak Ustadznya untuk ucapkan 2 kalimat syahadat. Memang beberapa kali, karena waktu itu mama agak kurang lancar. Dituntun, Bu,
ucapkan ya Bu, saya tuntun. Akhirnya mama ucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah saya bilang, mama udah seorang muslimah ya mak, saya bilang. Nangis mama, peluk. Terus datang adik saya ini yang gadis, nangis dia memeluk bapak saya, dia sujud di kaki bapak saya, di mama saya. Baru dia ngomong lagi, Kak Nora, apa? Saya bilang, saya minta maaf, iya. Saya juga mau masuk Islam, saya kata ya. Insya Allah saya bilang, iya, masuk Islam. Saya telepon ibu yang Islamkan bapak di perumahan Pertamina itu. Ibu itu bilang, maghrib saya jemput lagi ya Nora. Ini Nora ini apa ini kebaikannya sampai kayak gini keluarga semua, Masya Allah Nora. Saya bilang nggak ada Bu. Saya sudah buat satu komitmen sama Allah. Nggak usah kasih saya harta, asalkan keluarga saya ini masuk Islam. Ya udah, akhirnya mereka dimualafkan di masjid yang di perumahan Bukit Datuk lagi. Pulang, saya memang mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, doa aku, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan ya Allah. Udah nggak ada lagi. Saya cuma bilang, udah cukup. Udah kau jawab semua doaku, selesai. Saya nggak minta apa lagi. Itu aja, saya cuma minta kesehatan. Orang tua saya dibimbing. Ya ini yang saya minta. Saya minta nanti suatu saat nanti orang tua saya ini, satu keluarga saya semua ini mati dalam memeluk agama Islam. Insya Allah, udah. Apalagi makanya, saya yakin kekuatan doa itu kalau kita sungguh-sungguh itu tidak mungkin tidak didengar Allah. Benar? Tapi jangan sangka kami masuk Islam ini bukan mendapat keenakan. Makanya saya bilang, alhamdulillah sampai sekarang pun orang tua saya itu ya masih ngontrak. Tapi itulah, kami nggak mikirkan harta, nggak dibawa mati. Punya Pajero, besoknya mati kau. Pasti ditanya sama Allah, untuk apa itu mobil kau? Sudah apa yang kau buat dengan mobil kau? Dari mana duit kau? Jadi yang nggak ada lagi. Makanya saya bilang, saya mau minta bilang, ya Allah berikan saya rumah nggak? Saya nggak berani lagi. Karena saya cuma minta, jangan kau kasihkan saya harta. Biar saya hidup pas-pasan, hanya makan pas-pasan, tapi keluarga saya masuk Islam. Ya udah dikasih. Ya jangan lagi minta berlebih gitu. Karena apa? Tingkatkanlah ibadahmu. Seperti itu. Semua teh. Keluarga kami tidak ada lagi yang Kristen. Semua. Kakak yang kami 5 bersaudara. Islam semua. Gak ada yang Kristen. Kalau saya lihat memang Bapak. Ya, karena Bapak yang sudah sempat menghina kan. Ya, setelah itu orang di situ minta kami untuk pergi dari situ. Iya, padahal itu rumah kami sendiri. Akhirnya Bapak memutuskan untuk menjual, terus dari rumah kontrakan yang agak murah, biar sisanya itu setidaknya untuk simpanan lah. Karena memang ya namanya kontrakan kan harus dibayar terus. Kan begitu. Ya itu. Enggak, karena memang
daerah Dumai kan wilayah itu memang daerah mayoritas Muslim, Melayu. Bahkan cerita mualaf kami ini terdengar di sampai telinganya pada waktu itu yang menjabat sebagai wali kota Pak Zul As. Kedengaran, didengarnya kami mengontrak, di teleponnya Bapak, dibilangnya, Pak Rukman, Pak Ritonang, cari aja salah satu rumah dinas, pilih aja. Bapak mau di mana? Gak usah lagi ngontrak. Itu saya bilang, Pak, jangan takut, Allah kita tuh kaya. Jangan takut nggak makan, Allah kita tuh kaya. Burung di udara saja dikasih makan. Apalagi kita makhluk ciptaan Allah yang paling mulia loh, saya bilang. Karena Bapak sempat mengeluh sedikit, mengeluhnya dia bilang, nanti bagaimana kita ke depannya nih, karena rumah kita sudah tidak ada. Mau beli rumah, bukannya murah. Ya saya bilang, makanya saya bilang, Allah kita tuh kaya, jangan takut. Ya itu, akhirnya kebaikan datang, ya sampai Bapak pensiun ya mana membayar kontrak rumah. Jadi uang kontraknya itu dia simpan untuk bikin usahanya nanti kalau pensiun kan gitu. Ya tapi itu lantai tahun 2009 ya kalau nggak salah. Bapak itu dapat serangan jantung. Dia harus operasi bypass di rumah sakit Harapan Kita. Terus ada adik saya yang nomor 5 itu dia terkena kista. Masih kecil memang. Umurnya masih kecil adik saya itu. Terkena kista, dia harus dioperasi di rumah sakit Pringadi, Medan. Medan atau Pekan waktu itu ya. Karena saya waktu itu sudah di Makassar. Jadi Bapak di Jakarta operasi jantung, adik antara Medan atau Jakarta itu dibilang Mama, operasi kista bersamaan. Nah, itu ya di situ sempat Mama sedikit agak drop ya. Ya bagaimana nggak drop? Satu sisi suaminya harus dioperasi, yang di sana harus berjuang melawan operasi kista. Jadi itulah sempat Mama telepon, nangis, curhat. Kok begini ya kita nak, katanya. Saya bilang, Mak, ambil wudhu, Mama sholat. Keluarkan semua keluh kesah Mama sama Allah. Keluarkan semua, jangan takut. Allah tuh nolong kita. Kalau nggak ada saudara-saudara kita yang nolong, Allah yang nolong kita, saya bilang. Masya Allah, memang Mama tuh orangnya gampang putus asa. Tapi itu yang makanya saya selalu nanya, sampai sekarang saya selalu nanya, apa Mama menyesal masuk Islam? Karena Mama ini kan udah sendiri, karena Bapak kan sudah nggak ada lagi. Apalagi dia sudah masih mengontrak. Kayak saya tuh kadang sedih. Kami 5 bersaudara. Kakak saya juga kemarin kan meninggal duluan. Kakak saya meninggal duluan, 1 minggu kemudian disusul bapak saya. Jadi dalam 1 minggu itu bersamaan kami mengalami kedukaan. Kakak meninggal karena penyakit kanker serviks, bapak meninggal memang karena jantungnya yang sudah tidak baik, sudah tidak berfungsi. Saya sedihnya tuh, ini kasihan mama saya, udah tua, ya seperti inilah menahannya kan gitu. Tapi itu adik belum, ya amin.
apa ya, kami memang bersamaan pada waktu itu saya cerai dari suami pertama itu kan 2010. Adik saya yang nikah sama Kristen dengan kakak saya yang nikah sama Kristen juga itu juga bersamaan cerai. Jadi saya melihat ini bapak ini apa ya? Ya otomatis kan kami pulang ke rumah ya, menghadapi omongan orang yang membilangkan 3 putrinya ini semua di rumah janda semua. Jadi saya bilang sama bapak, sempat saya tuh ngomong, Pak, eh, bapak eh, nyesal ya? Enggak, teh. Tapi kami bertiga kayak begini gitu. Ya nggak apa-apa. Bapak bersyukur kalau adikmu itu dengan kakakmu itu masuk Islam itu karena Allah tunjukkan. Ya karena adik saya ini dan kakak saya ini sering memang dipukul sama suaminya. Adik saya ini dia hamil muda, suaminya selingkuh, tapi sering mukul dia. Kakak saya ini dari tahun 2002 sampai 2011 menikah, sering kena pukul juga dari suaminya. Suaminya suka mabuk. Bapak saya nggak tahan, karena Kristen ini kan nggak boleh, nggak memperbolehkan untuk bercerai. Tapi bapak saya nggak tahan. Nggak tahan lihat badan kakak saya ini udah lebam-lebam. Akhirnya dia bilang, kalau kau masih mau sama suamimu, silahkan. Tapi kalau tidak mau, bapak yang ngurus surat cerai. Orang tua mana sih yang tahan melihat anaknya itu babak belur dibuat suaminya kan? Saya bilang, ini adik saya ini bukan binatang. Kakak saya ini bukan binatang. Kalian perlakukan seperti binatang. Kayak dibilang bapak saya. Binatang aja, kucing di rumah saya kasih makan. Apalagi anak kan gitu. Makanya bapak saya memang narik kakak saya. Kalau adik saya memang diceraikan sama suaminya karena memang ketahuan selingkuh. Itu pun bapak saya bilang, biar aja bapak urus surat ceraimu. Kalian dua saya bapak urus di pengadilan negeri. Ya kami itu saya bilang. Saya kalau cerita soal ini ya, jujur ya teh, saya sedih kali karena apa? Ini coba ujian begitu, masya Allah ya, 3 putrinya janda yang harus dia kasih makan lagi, kan gitu. Belum lagi cucunya, kan gitu. Apalagi adik saya dalam keadaan hamil muda, diceraikan lakinya. Makanya saya bilang, ya Allah, kuatkanlah bapak saya, kuatkan bapak saya. Makanya waktu bapak saya meninggal ini memang asli saya itu terpukul kali, terpukul. Karena belum lagi hinaan dari keluarga kami ya. Keluarga kami mengatakan kami ini teroris. Iya, dikatakan kami teroris karena bapak waktu itu tidak mau mengucapkan selamat Natal. Gara-gara kau sudah menjadi silom kau, teroris kau nggak mau mengucapkan selamat Natal. Saya bilang sama bapak, jangan, jangan pak, tidak boleh diharamkan. Iya, lebih bagus kita kehilangan keluarga daripada kita dimarah sama Allah. Jangan ucap. Makanya teh, waktu dia mulai drop hari Jumat masuk rumah sakit, kami cuma 3. Saya, adik saya yang di bawah saya yang nomor 3 dengan suaminya. Kami bertiga di rumah sakit. Bapak jam 11 itu sudah masuk ruang ICU. Memang dibilang dokter jantung bapak udah tidak bagus memompa. Jadi kemungkinan untuk selamat itu tidak ada katanya. Saya bilang sama adik, kita pasrahkan aja ya dek ya. Ya. Terus disuruh kami talkinkan aja bapak. Karena memang saya tidak bisa untuk bacakan Yasin.
Karena saya memang dalam keadaan kotor waktu itu. Saya dalam keadaan kotor. Saya talkinkan aja di tengah Bapak. Jam 12, saya lihat udah mulai drop. Kami di luar waktu itu makan. Karena pada malam itu memang kami belum makan. Dijemput adik ipar ini, nasi goreng makan dulu kami di luar, maksudnya di depan pintu ICU kan, makan tiba-tiba dipanggil sama perawatnya. Bu, sini dulu katanya. Saya masuk. Adik saya ini nggak mau masuk memang. Dia orangnya lemah fisiknya. Kenapa? Bapak ini sudah di perjalanan. Jadi kami izinkan, biasanya kan ruang ICU kan tidak boleh lebih dari 1 orang, Teh. Tapi dia izinkan, kami bertiga di dalam. Jadi datang adik saya dengan adik ipar, karena udah tahu kondisi Bapak udah mulai drop sekali, dicium, dia keluar adik saya, nggak sanggup dia. Saya bilang, saya keluar lagi, telepon Mama. Mama nggak bisa datang, karena Mama orangnya terlalu lemah kali. Telepon Mama, saya bilang. Gak mau adik saya, gak sanggup aku Kak Nur. Telepon Mama, gak sanggup. Aku lah yang teleponnya. Saya telepon, saya pas di samping Bapak. Saya sempat nanya sama dokter, Dok, ini Bapak saya mendengar ya, walaupun udah koma. Oh iya Bu, ini kalau walaupun pasien seperti ini Bu nggak sadar, tetap mendengar itu Bu. Itulah gunanya Ibu, kita talkinkan aja ya Bu ya, katanya. Karena Bapak ini memang sudah mau pergi katanya. Jadi situ telepon Mama. Telepon Mama, Mama tanya, gimana Bapak? Saya nangis. Saya bilang, Mak, saya bilang, Mak, Bapak udah mau pergi. Mama diam, nangis Mama. Mama bilang, sampaikan cium Mama ya, cium sayang Mama sama Bapak. Bilang sama Bapak, Mama sudah ikhlas. Selamat jalan ya Pak, katanya. Saya bilang, setelah itu tutup telepon, saya cium Bapak saya bilang, Pak, ini ciuman dari Mama ya Pak. Terus saya cium lagi, Pak, ini ciuman dari adik-adik saya Pak ya. Kalau Bapak mau pergi, kami udah ikhlas. Selamat jalan ya Pak, saya bilang. Bapak ucapkan ya Pak, La ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Ya, dia langsung tegang. Dia kejang. Datang dokter, datang perawat. Bapak dikasih ada pompa kayak berupa plastik, tahu kan nanti di mulut itu untuk pompa. Baru ditekan dadanya. Jam 1:30 pas. 1:30 malam. Dokter mengatakan, Bu, Bapak sudah pergi. Saya bilang, Pak, selamat jalan ya. Saya bilang, ya Allah, Engkau kabulkan betul. Bapak saya meninggal dalam keadaan Islam. Nah, gak ada lagi. Tadi situ teh waktu membawa mayat Bapak dari rumah sakit itu sampai ke rumah, emang gak ada saya nangis teh. Karena saya sudah puas. Sayalah putrinya yang pertama yang mengislamkan Bapak saya. Sayalah putrinya juga yang mentalkinkan dia terakhir kali di telinganya. Karena adik saya tidak mau pada waktu itu.